Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup, akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Kristus. Untuk datang kepadanya di bawah kaki salibnya, menyerahkan setiap beban-beban kehidupan kita, setiap masalah kita, dan dia pun akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kebenaran tentang jiwa. Ayatnya terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Tak kala ilmuwan menyelidiki lebih dalam lagi reaksi biokimia di dalam otak kita, gagasan tentang jiwa sebagai entitas yang terpisah menjadi semakin mencurigakan. Dan orang-orang, baik orang Kristen atau yang lainnya, yang mempercayai jiwa sebagai jaminan kehidupan kekal, mendapati harapan mereka terancam. Francis Crick yang bersama James Watson menemukan helix ganda DNA 50 tahun yang lalu. Telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti kesadaran sebagian dengan tujuan menyangkal jiwa. Crick sekarang 86 tahun, mengklaim bahwa dia dan peneliti lain telah menemukan kelompok sel dari bagian belakang korteks ke bagian korteks frontal yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kesadaran dan perasaan seseorang terhadap jiwanya sendiri. Dia percaya bahwa suatu hari nanti umat manusia akan menerima bahwa konsep jiwa dan janji kehidupan kekal adalah sebuah tipuan. Sama seperti mereka sekarang, menerima bahwa bumi tidak datar. Pernyataan ini sebagian benar dan sebagian salah. Benar bahwa konsep jiwa adalah suatu penipuan. Hal ini tidak mempunyai dasar alkitabiah. Kitab suci mengajarkan bahwa kita adalah makhluk utuh dengan tubuh, pikiran, dan napas, terhubung secara tidak terpisahkan. Kisah penciptaan menegaskan realitas itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup di dalam Kejadian 2 ayat 7. Adam tidak menerima jiwa. Dia menjadi jiwa ketika dia menerima napas kehidupan dari Tuhan. Dan ketika napas kehidupan itu berhenti, saat dia mati, keberadaannya pun lenyap. Salah, bahwa janji hidup kekal adalah tipuan. Jika janji tersebut bergantung pada jiwa yang abadi, sebuah gagasan yang berasal dari filsafat Yunani zaman kuno. Itu merupakan kebohongan yang kejam. Tetapi itu tidaklah demikian. Itu muncul dari Yesus Kristus, penakluk dosa dan kubur. Dia yang mati di Kalvari tetapi yang hidup selama-lamanya dan yang meyakinkan kita. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup, di dalam Yohanes 14 ayat 19. Kebangkitan itu sendiri merupakan gagasan di luar nalar manusia. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang berlanjut melampaui kubur. Namun dalam ingatan Tuhan tidak ada yang hilang. Kita tidur aman di dalam Dia. Dan pada saat kembalinya Tuhan kita bangkit dari kematian sebagai makhluk ciptaan baru, dengan tubuh baru tetapi dengan kita yang lama yang dimasukkan ke dalamnya oleh sentuhan dari seorang ayah yang penuh kasih. Ide ini memperluas pikiran kita. Itu akan memperluas iman oleh karena satu fakta saja. Yesus melakukannya, dia mati dan bangkit kembali, dan begitu juga dengan kita. Jadi ini mengenai kebenaran tentang jiwa. Di sini ada ilmuwan yang menyelidiki lebih dalam lagi reaksi daripada biokimia di dalam otak manusia. Jadi gagasan tentang jiwa sebagai
entitas yang terpisah menjadi semakin mencurigakan, dan orang-orang baik orang Kristen atau yang lainnya yang mempercayai jiwa sebagai jaminan kehidupan kekal mendapati harapan mereka terancam. Jadi ada seorang yang bernama Francis Crick yang bersama dengan James Watson menemukan helix ganda DNA 50 tahun yang lalu. Ya, mereka ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti kesadaran. Ya, jadi sebagian dengan tujuan menyangkal jiwa. Jadi Crick sekarang berusia 86 tahun. Dia mengklaim bahwa dia dan peneliti lain telah menemukan kelompok sel dari bagian belakang korteks ke bagian korteks frontal yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kesadaran dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi dia percaya bahwa suatu hari nanti umat manusia akan menerima bahwa konsep jiwa dan janji kehidupan kekal adalah sebuah penipuan. Ya, sama seperti mereka sekarang menerima bahwa bumi tidak datar. Pernyataan ini sebagian benar dan sebagian salah. Ya, jadi inilah bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan. Bagaimana kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kalau kita meneliti segala sesuatunya dan memakai akan pikiran kita sendiri, maka semuanya itu tidak akan pernah selesai atau tidak akan pernah habis-habisnya. Tapi bagaimana kita percaya kepada Tuhan, mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak salah mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Ya, jadi pernyataan yang benar di sini dikatakan bahwa kitab suci mengajarkan secara tidak terpisahkan. Kisah penciptaan menegaskan realitas itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup di dalam Kejadian 2 ayat 7. Kemudian Adam tidak menerima jiwa. Dia menjadi jiwa ketika dia menerima napas kehidupan dari Tuhan. Dan ketika napas kehidupan itu berhenti, saat dia mati, keberadaannya pun lenyap. Ya, jadi kita tidak bisa melampaui akan pengetahuan daripada Tuhan sendiri. Ya, bagaimana kita mempunyai iman, percaya sepenuhnya kepada Kristus, bahwa segala sesuatu yang Dia ciptakan, ya memang itulah yang sudah terjadi. Kita menerima itu dengan iman kita masing-masing. Ya, dan juga pernyataan yang salah ini dikatakan bahwa janji hidup kekal adalah tipuan. Ya, jika janji tersebut bergantung pada jiwa yang abadi, sebuah gagasan yang berasal dari filsafat Yunani zaman kuno itu merupakan kebohongan yang kejam. Jadi apapun ya yang kita sudah pelajari dalam kehidupan kita, kembali lagi kita datang kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, setiap nasihat-nasihat firman Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Kristus. Biarlah kita mau menerima itu dalam kehidupan kita ya dengan sepenuh hati kita. Ya, kita sudah mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita kembali lagi memakai pikiran kita, ya maka itu akan bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, bagaimana nasihat-nasihat firman Tuhan di dalam Alkitab itu diberikan kepada kita supaya itu menjadi suatu contoh bagi kita. Supaya itu dapat kembali menguatkan kita, memberikan kita pelajaran-pelajaran yang baru setiap harinya. Untuk kita dapat memperbaiki kehidupan kita hari demi hari. Ya, mungkin pada saat kita membaca mungkin hal itu mustahil bagi kita sebagai manusia biasa. Tetapi bagaimana Tuhan kita yang maha kuasa, yang menciptakan akan dunia ini. Ya, tidak ada yang mustahil baginya. Bagaimana kita harus percaya, mempunyai iman sepenuhnya kepada Kristus. Disitulah kita akan diberikan pengertian hari demi hari. Supaya kita mau percaya sepenuhnya kepada Kristus saja. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita boleh berdoa meminta tuntunan Tuhan. Kembali lagi pada saat Yesus berada di dunia. Bagaimana dia juga mempunyai suatu pengalaman seperti apa yang kita alami saat ini. Bahkan melebihi kehidupan kita. Ya, dia juga merasakan kesusahan. Dia merasakan kesengsaraan. Dia merasakan kesedihan. Dia merasakan duka cita itu. Sama seperti kita saat ini. Tetapi dia mempunyai misi. Sehingga dia mempunyai suatu kehidupan yang luar biasa. Bapaknya selalu menyertai dia kemanapun dia pergi. Pada saat dia merasa bahwa dia sudah tidak ada siapa-siapa lagi dalam kehidupannya. Ya, bagaimana dia pergi ke suatu tempat yang sunyi, disitulah
dia berkomunikasi dengan Bapa, sehingga Bapaknya memberikan dia suatu kekuatan, memberikan dia suatu semangat yang baru untuk mau terus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Pada saat dia berada di keluarga Yusuf dan Maria, ya disitulah dia merasakan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itulah yang harus dia percayai di dalam kehidupannya, yang harus memberikan yang sempurna, walaupun orang-orang di sekitarnya tidak menyukainya, tetapi dia terus melakukan yang terbaik. Pada saat dia berada 30 tahun di keluarga Yusuf, disitulah dia mempelajari hal-hal yang kecil di dalam kehidupannya, sehingga dia mempunyai suatu kehidupan yang luar biasa. Apapun yang dia lakukan dengan sepenuh hatinya. Ya, pada saat dia keluar untuk menjalankan misinya yang sesungguhnya, bagaimana dia memanggil murid-murid itu. Ya, dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Dia harus membentuk mereka. Dia harus memberikan mereka pengertian hari demi hari. Dengan begitu sabarnya, dengan kasih yang besar, dia merangkul murid-murid ini, memberikan mereka pengertian, memberikan mereka pelajaran demi pelajaran. Sehingga pada saat Yesus ditangkap, murid-murid pun belum mengerti. Mereka pikir Yesus akan mendirikan suatu kerajaan di atas dunia ini. Dan pada saat Yesus ditangkap, semua murid-murid terpencar. Dan pada saat Yesus disalibkan, dia mati, dia dikuburkan dan dia bangkit. Disitulah murid-murid kembali berkumpul. Dan kembali lagi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat kenaikannya, disitulah kuasa Roh Kudus itu baru dicurahkan kepada setiap murid. Baru mereka mengerti misi Yesus sesungguhnya datang ke dunia ini. Itulah kita sebagai manusia. Seringkali kita pun melakukan hal yang sama sebagaimana murid-murid ini. Tapi ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, bahwa apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau terus berserah kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuhnya. Jangan ada keraguan. Kalau kita sudah mempelajari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita doakan itu sungguh-sungguh. Dan disitulah bagaimana Tuhan mau supaya kita dapat mempraktekkan setiap teladan-teladan yang Dia sudah berikan kepada masing-masing kita. Karena kebenaran tentang jiwa itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi, baiklah kita dapat memberikan yang terbaik. Walaupun dalam setiap kesulitan kita, kesengsaraan kita, biarlah kita mau hanya berserah kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan, memberi kita kekuatan untuk kita terus menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya, karena di ayat ini dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Biar kita boleh mempercayai, mengimani apa yang kita sudah pelajari hari demi hari. Dikatakan terima kasih Tuhan atas janjimu akan kebangkitan dan kehidupan manusia seutuhnya selamanya bersamamu. Ya, jadi suatu pemandangan yang sangat luar biasa. Bila mana Dia datang yang kedua kali, disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang begitu sangat mengasihi kita akan dapat menyambut kita. Dan kita akan menyongsong Dia sebagai Sang Juru Selamat abadi itu. Biarlah pada saat kita masih diberikan kesempatan saat ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita tahu bersama bahwa kita hidup di akhir zaman, ya, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Biarlah kita mau terus berpegang hanya kepada firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kesanggupan untuk terus melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin ini yang menjadi suatu renungan bagi kita. Ya, biarlah kita mau terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana di sini juga dikatakan pada saat kita memperdalam akan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan memperluas iman. Oleh karena satu fakta saja, Yesus melakukannya. Dia mati dan bangkit kembali, dan begitu juga dengan kita. Ya, inilah janji yang indah untuk kita. Biarlah kita boleh berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan itu. Boleh percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja.
Dan biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing. Kita doakan itu dan kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai, menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.